Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani dengan nomor NPM 20111000265 dari kelas E Prodi PGMI dengan dosen pengampu Bapak Suhardiansyah MPD dan mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis saya, yaitu berjudul Analisis Kerusakan Lingkungan Berupa Pencemaran Udara. Dari hasil pengamatan yang saya lihat, kerusakan lingkungan yang ada di sekitar rumah saya yaitu berupa pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pencemaran dan udara. Pencemaran merupakan suatu kondisi yang buruk di mana tercampurnya beberapa zat yang seharusnya tidak tercampur. Sedangkan udara adalah komponen yang sangat penting atau sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita ketahui pencemaran udara atau polusi udara merupakan suatu kondisi di mana substansi biologis, fisik, kimia yang ada di lapisan atmosfer bumi yang jumlahnya dapat membahayakan bagi tubuh makhluk hidup. Adapun beberapa dampak dari pencemaran udara atau polusi udara, yang pertama menyebabkan gangguan kesehatan seperti sesak napas, pilek, batuk. Kemudian yang kedua, menyebabkan pemukiman warga menjadi kotor akibat tertutup oleh debu. Yang ketiga, yaitu tumbuhan di sekitar banyak yang terjangkit oleh penyakit ataupun bahkan mati. Yang keempat, mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Kemudian yang kelima, terjadinya hujan asam. Yang keenam, menurunnya kualitas udara. Dan yang ketujuh, yaitu terjadinya pemanasan global. Terjadinya pencemaran udara tentu saja ada penyebabnya, mulai dari faktor alam atau aktivitas manusia. Berikut ini beberapa penyebab pencemaran udara yang ada di lingkungan saya. Yang pertama, jalanan yang rusak. Faktor terbesar terjadinya pencemaran udara di lingkungan saya yaitu jalanan yang rusak. Tentu saja, jalanan di pedesaan dan perkotaan berbeda. Biasanya, jalanan di perkotaan itu lebih halus dan lebih nyaman untuk dikendarai atau untuk berkendara. Sedangkan jalanan di pedesaan masih belum merata pembangunannya karena kurangnya tanggapan dari pemerintah. Kemudian, dengan jalan yang rusak, ini menimbulkan banyak sekali debu atau mengakibatkan polusi udara. Yang kedua, banyaknya kendaraan besar seperti truk dan fuso. Selain menimbulkan asap kendaraan yang dapat membahayakan tubuh, kendaraan besar ini juga lebih mempercepat rusaknya jalan karena melebihi kapasitas atau tidak sesuai dengan standar keamanan. Yang ketiga, cuaca yang panas. Lalu yang keempat, banyaknya para pemuda yang mengganti knalpot motor yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Kemudian yang kelima, pembakaran sampah rumah tangga atau limbah rumah tangga. Dan yang terakhir, yang sering sekali kita sepelekan dan sering kita anggap enteng, yaitu asap rokok. Banyak para perokok yang acuh dengan asapnya. Walaupun asap rokok ini tidak sebanyak asap kendaraan, namun di dalam asap rokok ini banyak sekali zat-zat yang berbahaya, baik itu bagi perokoknya ataupun bagi orang yang menghisap asapnya. Dari penyebab terjadinya polusi udara tadi, tentu saja harus ada solusinya. Berikut ini beberapa solusi dari saya untuk membuat lingkungan saya lebih sehat, lebih baik, dan terhindar dari pencemaran udara. Solusi yang pertama dan yang paling utama yaitu perbaikan jalan. Jalanan yang rusak selain menimbulkan pencemaran udara juga dapat menghambat aktivitas masyarakat. Para masyarakat di sini mengharapkan agar pemerintah segera memperbaiki jalan dan lebih memperhatikan lingkungan di pedesaan. Dengan adanya kerusakan jalan tentu saja menghambat para masyarakat untuk sampai ke tujuan, khususnya para pekerja dan pelajar. Yang kedua, mengurangi kendaraan besar seperti truk dan fuso. Yang ketiga, mengurangi pembakaran sampah. Salah satu cara mengurangi pencemaran udara yaitu mengurangi pembakaran sampah atau limbah rumah tangga. Namun tentu saja kita boleh membakar sampah asalkan sampah organik dan non-organik kita pisahkan.
hanya sampah non-organik lah yang kita bakar, karena hal tersebut dapat mempercepat penguraian atau membantu penguraian sampah. Sedangkan sampah organik itu akan mudah terurai tanpa kita bakar. Yang keempat, melakukan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan sangat diperlukan oleh masyarakat karena beberapa masyarakat di sini masih belum mengetahui mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana cara menanggulangi pencemaran seperti pencemaran udara. Yang kelima, memperbanyak tanaman. Kita bisa memanfaatkan lahan di sekitar rumah kita untuk bercocok tanam. Yang keenam, menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok ini banyak sekali mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, baik itu bagi penghirup ataupun penghisap. Kemudian yang ketujuh, yaitu bersepeda atau berjalan kaki. Ini merupakan cara yang paling mudah dan cara yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan yang terakhir yaitu memberi sanksi tegas kepada para pemuda yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar keamanan, karena selain dapat menimbulkan pencemaran udara, juga dapat mengganggu masyarakat di sekitar. Mungkin itu saja hasil analisis kerusakan lingkungan berupa pencemaran udara yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan tentunya bagi saya sendiri. Dan kita sebagai manusia harus bisa menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan kita, terutama lingkungan di sekitar rumah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton.